Daniel pasal 6 hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Gua Singa. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Kita menutup bulan Oktober 2025 ini dengan membaca Daniel pasal 6 tentang gua singa, dan dimulai dengan nama Darius di ayat yang pertama. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Kalau kita ingat pembacaan di Daniel pasal 5, di mana Belsyazar itu melihat tulisan tangan di dinding istana, dan dia memanggil semua ahli-ahli untuk membaca dan menerjemahkan apa yang tertulis di situ, tetapi tidak satu orang pun dari para ahli nujum, orang-orang yang pintar di seluruh kerajaan saat itu yang bisa membaca dan menerjemahkan sampai permaisuri datang untuk memberitahukan, mengingatkan kepada Belsyazar bahwa ada satu orang yang penuh dengan roh para dewa, yaitu Daniel, yang dia pasti bisa untuk membaca dan menceritakan arti daripada tulisan itu. Dan kita lihat di akhir pembacaan Daniel pasal 5 bahwa Daniel bisa membaca, menerjemahkan, dan memberitahu kepada Raja Belsyazar, bahkan memberitahu semua bagaimana Belsazar tidak mau merendahkan diri sekalipun sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan melihat bagaimana Nebukadnezar melewati ujian-ujian 7 tahun di padang rumput, hatinya diambil hati manusianya dan diganti dengan hati binatang, tetapi Belsazar tidak mengambil contoh di sana untuk mau merendahkan diri, sehingga Tuhan malam itu juga mengambil nyawanya. Tidak ada kesempatan lagi untuk Belsazar bertobat. Dia dibunuh pada malam itu juga, dan setelah dia turun, sudah dituliskan di ayat yang ke-27 Daniel 5 itu bahwa tekel itu artinya Tuanku, mulai dari Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ayat 27, tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan Peres, Ufarsin, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi sudah diberitahu Daniel di situ, dan sekarang kita lihat di Daniel pasal 6 bahwa Darius orang Media, seperti yang disampaikan arti dari tulisan itu, bahwa kerajaan Belsazar akan dipecah dan diberikan kepada orang Media. Nah, inilah Darius dan Persia. Nanti kita lihat Persia itu Raja Kores yang akan melanjutkan. Nah, kita lanjut dulu pembacaan ini. Jadi Darius yang dari Media ini, orang Media yang menggantikan Belsazar, dan saat itu dia berumur 62 tahun. Ayat 2, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ada 120 orang yang dipilih oleh Daniel itu sebagai wakilnya atas kerajaan, dan akan disebar di semua wilayah kerajaan. Ayat 3, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi dari 120 orang petinggi-petinggi, wakil-wakil raja itu, masih ada 3 orang pejabat tinggi yang diangkat, yang membawahi semua 120 orang ini. Nah, Daniel masuk di salah satu dari 3 orang ini. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab
supaya raja jangan dirugikan. Jadi tugas mereka ini 120 orang plus 3 orang yang membawahi itu, tujuan mereka supaya kerajaan bagus berjalan, raja tidak dirugikan, dan yang semua wakil-wakil yang disebar ke seluruh kerajaan itu 120 orang, mereka harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang terjadi di setiap wilayah-wilayah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, yang diberikan kepada mereka, itu pertanggungjawabannya diberikan kepada ketiga orang ini, yang tujuan utamanya supaya Raja Darius tidak dirugikan. Ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi dari ketiga orang ini dan dari ke 120 wakil raja itu, Daniel melebihi. Dia lebih dari lebih 120 orang ini. Kenapa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Saat seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan, dia menjadi berbeda dari orang-orang yang lain. Sekalipun orang-orang yang lain itu pintar, hebat, tetapi ada perbedaan karena dia mempunyai roh Tuhan di dalam dia. Tuhan yang menuntun dia, dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan hikmat-hikmat Tuhan tambahkan terus-menerus di dalam hidupnya. Ada di sini dikatakan dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dari ketiga pejabat ini dan 120 wakil raja ini, raja masih mau mempromosikan Daniel lebih lagi, yaitu mau ditempatkan atas seluruh kerajaannya. Jadi mungkin tadi ya ada 3 yang membawahi wakil-wakil raja, mungkin ketiganya ini dibagi, 120 dibagi 3, ada 4 mungkin masing-masing 4 bagian yang dipercayakan ke ketiga orang ini. Nah, ternyata ada maksud lain raja lagi mau mempercayakan seluruhnya ini kepada Daniel. Jadi kalau saya ngerti ini, nantinya raja seperti mau ngambil Daniel untuk membawahi semua termasuk kedua orang yang lainnya. Jadi dia yang dipilih jadi pemimpin. Ini raja baru bermaksud ya. Bermaksud dan mungkin sudah cerita-cerita rapat kah sama yang 3 petinggi ya, sama wakil-wakil raja. Kemungkinan begitu. Jadi yang 3 orang lain ini, 2 orang lain pejabat itu tahu kalau Daniel mau dipromosikan. Biasanya kalau ada yang dipromosikan, yang nggak dipromosikan jadi kenapa? Jadi cemburu, jadi iri hati. Seperti yang dialami oleh Sadrak Mesak Abednego di pembacaan Daniel pasal 3 sebelumnya. Orang Kasdim datang melapor karena cemburu kepada mereka yang diberi kekuasaan dan mereka tidak. Selalu di saat ada yang diberi kekuasaan, kepercayaan, biasanya itu yang terjadi, orang cemburu. Nah, Tuhan mau ngajar kita lewat pembacaan ini untuk menghilangkan kecemburuan kita saat ada orang lain yang mau dipromosi. Itu perlu pengerjaan karena di natural manusia akibat dosa di awal, akibat dosa Adam dan Hawa dulu, itu kecemburuan benih itu ada di dalam setiap manusia. Tetapi kita bisa kerjakan terus-menerus dengan pengerjaan pertolongan Roh Kudus supaya benih kecemburuan itu kita semakin singkirkan sehingga tidak ada yang merusak. Kita ingat di Yakobus 3 ayat 16 ya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ terdapat kekacauan dan berbagai-bagai perbuatan jahat. Dan inilah yang kita akan baca lagi di ayat berikutnya dari pembacaan kita hari ini. Jadi sudah pastinya di sini ada kecemburuan karena kita lihat aksi mereka ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi yang 2 orang ini selain Daniel kan, dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.
Orang yang sudah cemburu akan cari-cari alasan untuk menjatuhkan orang yang dicemburui. Dan itu sudah kita baca di Alkitab, di Perjanjian Baru pun, di pembacaan Matius, pembacaan Markus, kita lihat bagaimana kecemburuan orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang cemburu kepada Yesus, mau menjatuhkan Yesus. Dan itu terjadi juga di Perjanjian Lama. Jadi kecemburuan itu sudah ada dari dulu akibat akar dosa dari awal Adam dan Hawa. Nah, ternyata mereka cari-cari kesalahan yang bisa didapat dalam hal pengurusan pemerintahan. Mereka tidak dapati sesuatu pun kelalaian atau kesalahannya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali mereka temukan ada satu yang bisa membuat kita temukan alasan untuk mendakwa Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ini mereka cari orang yang beribadah setia tekun kepada Tuhan. Mereka mau pakai itu untuk menjatuhkan Daniel. Ayat 7. Kemudian bergegas-gegaslah mereka, cepat-cepat ya bergegas-gegas para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi," coba catat di sini, semua pejabat tinggi kerajaan ini, tidak betul ya karena Daniel tidak ada. Ada 3 pejabat tinggi, tapi mereka bilang semua. Padahal saat mereka pergi tidak ada Daniel, berarti tidak semua. Ini yang saya dapat. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Kita belajar di sini. Satu orang nggak ada, tapi mereka bilang semua pejabat tinggi. Dan kemungkinan semua penguasa, wakil raja, semua bupati, itu kan mereka dikatakan bergegas-gegaslah. Pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Mereka bilang sudah mufakat. Mereka mencari alasan untuk bisa mendakwa Daniel dan itu yang mereka lakukan. Sudah mereka tetapkan juga hukumannya. Jadi mereka yang datang ngajarin raja nih semua. Hukumannya nanti kalau dalam 30 hari ada yang masih tetap berdoa kepada Tuhannya atau kepada dewa lain atau manusia kecuali kepada raja, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saya pelajari di sini, kita lihat di sini bagaimana Darius sebagai raja, sebagai otoritas. Darius itu cepat sekali ngambil keputusan, langsung ngikut apa yang orang-orang ini datang. Kak sampaikan, nggak perhatikan bahwa kok nggak ada Daniel ya, kurang lebih seperti itu, kok nggak ada Daniel. Mencoba mengambil waktu untuk merenungkan dulu sebelum mengambil keputusan. Karena eh, di ayat 10 langsung ditulis, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Enggak bertanya mana Daniel kah? Atau bilang tunggu saya renungkan dulu, saya pikir-pikirkan dulu sebelum saya ngambil keputusan. Keputusan yang diambil karena tekanan, karena terburu-buru, karena ya ini tekanan dari orang lain ya kurang lebih semua dia bilang kami semua setuju sudah mufakat. Kadang itu keputusan yang disesali. Banyak contoh yang kita sudah pelajari. Kita ingat contoh Herodes waktu anaknya Herodias menari dan dia ngambil keputusan cepat saat pembacaan kita di Matius dan Markus ya kita lihat di situ. Nah ini Raja Darius.
Dia ngambil keputusan segera membuat surat perintah plus larangan yang disampaikan kepada dia. Dia sebagai pemimpin tidak berpikir dulu, merenungkan baik-baik dulu, kira-kira ada enggak manipulasi di belakang ini. Tetapi Darius nggak sempat memikirkan itu. Nah, ini ya pelajaran bagi kita kalau diberi posisi dalam pengambilan-pengambilan keputusan, berhati-hati saat ada tekanan-tekanan, usul-usul, ide-ide dari orang lain kepada kita, supaya tahu bagaimana mengambil keputusan yang tepat, khususnya kita hari ini ada Roh Kudus yang terus menuntun kita supaya tanya Roh Kudus, Eh, Tuhan, apakah seperti ini keputusan yang Engkau mau tuntun saya, untuk mengerti di balik semua em, ide-ide, usulan-usulan orang, apakah ini sesuai dengan kehendakmu atau ada ide lain atau ide jahat di balik usulan-usulan tersebut untuk orang lain. Kita lanjut ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Jadi saat Daniel mendengar perintah itu sudah ditulis, dia pergi ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel mendengar itu sudah ada hukuman untuk orang yang tetap berdoa kepada orang lain selain raja selama 30 hari. Daniel tetap pergi berdoa seperti kebiasaannya sehari-hari. Kebiasaan Daniel 3 kali sehari berlutut, berdoa dan memuji Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukannya. Kebiasaannya sehari-hari 3 kali berdoa dan berlutut kepada Tuhan, memuji Dia. Dan orang-orang ini melihat ya, ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ini yang mereka tunggu-tunggu. Ini yang mereka mau cari, pakai alasan untuk membuat Daniel disingkirkan dari kerajaan. Supaya Daniel yang maunya dipromosi, mungkin mereka yang ambil posisi kurang lebih, mungkin seperti itulah ide-ide jahat di balik rencana mereka karena kecemburuan. Ayat 13. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Mereka datang lagi tanya, bukankah tuanku? Ini kan ide mereka untuk mengeluarkan larangan. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan? Kita lihat sekali cara orang-orang yang munafik, yang jahat seperti itu ya, pakai membalikkan lagi. Ya kan Tuanku sudah keluarkan larangan gitu. Dan Raja bilang, jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Kita bisa lihat orang-orang yang gak senang ke orang lain dari perkataannya. Kita bisa baca bagaimana salah seorang dari mereka yang menghadap raja ini mengatakan siapa Daniel itu. Mereka nggak bilang salah seorang dari pejabat tinggi yang Tuhan pilih. Nggak bilang gitu. Mereka bilang Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Bisa kebaca di sana ya. Bagaimana orang yang nggak senang ke orang lain. Dia nggak bilang posisinya Daniel hari itu. Dia kan bisa bilang, Daniel salah seorang pejabat tinggi negara yang punya roh yang luar biasa. Bukan itu yang mereka bilang. Yang mereka bilang, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Mereka tekankan di Daniel yang dibuang, yang rendah, dari eh, yang lain-lain. Dia hanya seorang buangan daripada mengangkat yang baik dari Daniel.
Kita bisa belajar di sini. Saat orang-orang datang berbicara tentang seseorang kepada kita, kita bisa baca. Orang ini lagi gak senang sama yang ini karena taruh yang tidak bagusnya, yang rendahnya dari orang itu. Tapi kalau orang berbicara yang baik, baik kita selalu berusaha untuk mencari yang baik dari seseorang, untuk kita berkata-kata tentang orang itu. Jangan kita ambil yang tidak baiknya ini, oke benar, Daniel adalah buangan. Tetapi angkatlah yang Daniel ada di posisi itu hari itu. Tapi kita sudah tahu karena ada ketidaksenangan, kecemburuan dari mereka kepada Daniel dan keluar dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulut itu ada di dalam hati. Nggak bisa dibohongi. Yang keluar itu adalah isi hatinya mereka. Jadi di situ dikatakan bahwa Daniel tidak mengindahkan larangan Raja Darius, masih tetap melakukan kegiatannya yang seperti biasanya 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ayat 15, setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Larangan sudah keluar, sudah tidak bisa lagi untuk dicabut. Ini bahkan raja sendiri yang bilang sudah menurut undang-undang orang Media dan Persia dan tidak dapat dicabut kembali. Sudah terlanjur mengeluarkan larangan. Raja Darius tidak pikir sebelumnya. Raja Darius langsung mengambil keputusan karena datangnya banyak orang itu untuk meminta dia keluarkan larangan. Dia tahu bagaimana Daniel. Dia tahu Daniel orang yang setia. Dia tahu Daniel di dalam mengerjakan tugasnya tidak pernah lalai dan tidak pernah ada kesalahan yang didapat dari dia. Tetapi dia sudah mengambil keputusan untuk mengeluarkan larangan dan itu tidak bisa dicabut kembali. Sangat sedih Raja Darius, tetapi kita bisa bilang yang biasa dikatakan di masyarakat, apa boleh buat, dia sudah keluarkan larangan itu. Dia coba cari jalan keluar melepaskan Daniel. Dia coba dengan kekuatannya sebagai raja, tetapi dia tahu dia tidak bisa mengubah undang-undang. Dan sampai matahari masuk, maksudnya sampai matahari mulai muncul lagi, dan dia masih berusaha untuk menolong. Maksudnya matahari masuk ya, matahari terbenam, maaf. Matahari terbenam, itu matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolong Daniel. Ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Datang lagi ini mereka untuk menekan raja. Karena mereka mungkin bisa rasa kalau raja berusaha menolong Daniel supaya Daniel nggak masuk ke dalam gua singa. Jadi mereka datang lagi tekan raja. Ditekan bahwa tidak ada raja, ketahuilah ya raja. Menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Nah, bagaimana situasi Darius ya saat itu? Dia sangat sedih karena Daniel ternyata yang harus dimasukkan di gua singa. Dia berusaha sekali untuk tolong dan melepaskan Daniel. Tetapi ya ada hukum yang sudah dia keluarkan. Ada keputusan yang dia sudah ambil yang dia tidak bisa ubah karena itu undang-undang yang ada. Sesudah itu raja memberi perintah. Ya, raja tidak bisa bikin apa-apa lagi kecuali melakukan apa yang sudah dikeluarkan sebagai larangannya. Dia beri perintah, diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Yang raja bisa lakukan untuk Daniel hanya berkata seperti itu. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dia percaya bahwa kalau Daniel mempercayai Allahnya, Daniel rela untuk tidak mengikuti perintah dan larangan yang dikeluarkan raja,
karena dia mau terus menyembah Allahnya dengan tekun. Dan Raja Darius melihat itu. Dia perkatakan bahwa dialah kiranya yang sanggup melepaskan Daniel. Karena dia tahu dirinya sendiri sebagai raja tidak bisa menolong Daniel. Dalam hidup kita bisa mengalami hal seperti ini. Apakah kita sudah pernah melihat bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kita? Apakah sudah pernah melewati kehidupan seperti itu? Raja pun, presiden pun, orang kaya pun, bupati pun, pejabat siapapun dalam keluarga kita atau kenalan kita, tidak ada satu pun yang bisa menolong kita. Apa saudara pernah mengalami seperti itu? Saya mengalami. Tidak ada seorang pun yang bisa tolong. Hanya kepada Tuhan berserah. Dan ini yang Darius perkatakan. Karena dia tahu dia sendiri pun sebagai raja tidak bisa menolong Daniel. Tapi dia bangkitkan iman. Saya lihat ini dari Darius bangkitkan imannya bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan Daniel. Ayat 18, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Jadi nggak mungkin bisa digeser. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Dan raja saya percaya lakukan itu dengan sangat berat hati karena sudah terlanjur membuat larangan. Jadi ada stempel cincin meterai raja dengan cincin meterai para pembesar. Jadi tidak bisa diubah lagi apa yang dilakukan terhadap Daniel. Ayat 19, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Penyesalan dari Raja Darius akibat dari keputusan yang dia bikin sendiri karena mendengar orang-orang, pejabat-pejabat, dan wakil-wakil raja yang datang meminta kepada dia membuat larangan itu. Dia sampai berpuasa semalam-malam, dia tidak dapat tidur, dia tidak minta orang-orang untuk datang menolong dia, penghibur-penghibur untuk menghibur dia. Dia sendirian di dalam kesendiriannya, dia saya percaya dia berdoa kepada Allahnya Daniel. Dia minta kepada Allahnya Daniel untuk melepaskan Daniel. Ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dia nggak dapat tidur, pagi-pagi sekali waktu sudah mulai ada matahari menyingsing, Raja Daniel buru-buru pergi ke gua singa di mana Daniel dibuang. Ayat 21, dan ketika ia sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, suara yang sayu karena mungkin dia bilang sudah tidak ada Daniel yang akan menjawab saya. Mungkin dia sudah dicabik-cabik, sudah diterkam dan dimakan oleh singa. Jadi dia cuman berseru dengan suara yang sayu ya, yang mungkin tidak ada semangat, tidak ada gairah. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, kurang lebih mungkin gitu ya. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, wow, pasti kaget raja ya. Ada jawaban dari dalam lubang, dari dalam gua singa ini. Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Wow, kalau raja yang udah nggak bisa tidur sepanjang malam pasti nyesalin banget. Kenapa saya membuat larangan itu? Kenapa saya menuruti tekanan dari para pejabat yang lain dan wakil-wakil raja dan bikin larangan, dan sekarang Daniel di dalam gua singa dengan singa-singa. Nggak bisa dia tidur dan dia dengar jawaban dari dalam gua singa. Wow, mungkin saat itu Raja Darius loncat-loncat kegirangan karena bisa melihat ternyata Daniel masih hidup. Ayat 24,
Lalu sangat sukacitalah raja. Nggak cuma sukacita, sangat sukacita. Pasti sangat bergembira. Dan ia memberi perintah. Segera raja memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Segera keluarkan Daniel dari dalam gua singa. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Wow, yang membuat Daniel tidak terluka sedikit pun. Sekalipun berada di dalam gua bersama dengan singa-singa, karena ia percaya kepada Allahnya. Gua singa apa yang sementara saudara dan saya tempati hari ini? Mungkin kita sementara ada di sana, tetap percaya kepada Dia. Dia sanggup mengirimkan malaikatnya menolong kita untuk hidup di dalam ujian. Ini singa, gua singa dengan singa-singa di dalam itu menggambarkan ujian yang berat yang kita lewati. Singa enggak kucing ya, bukan kucing. Kalau sama kucing di dalam, kucing pun bisa menggigit ya, atau anjing. Ini singa yang sama manusia akan dicabik-cabik. Ujian bisa mencabik-cabik hidup kita. Ujian yang berat bisa membuat kita mati kalau kita nggak percaya kepada Dia bahwa Dia sanggup tolong kita. Mari kita ambil teladan Daniel, percaya di dalam gua singa yang kita hidupi hari ini. Ujian apapun itu, singanya mungkin dalam bentuk sakit penyakit, mungkin dalam bentuk tidak ada pekerjaan, mungkin dalam bentuk masalah rumah tangga, mungkin dalam bentuk ujian dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu. Singa-singa apapun bisa ada dalam hidup kita. Tapi mari dikatakan Daniel tidak kelihatan tidak terluka sedikit pun karena percaya kepada Allahnya. Kita bisa tidak terluka dengan semua situasi kehidupan, singa-singa yang keras dalam hidup kita saat kita tetap percaya kepada Dia. Tetap mata fokus arahkan kepada Tuhan. Dia yang tolong kita, kirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Daniel berkata di ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Ujian kehidupan yang berat tidak akan mengapa-apakan kita, tidak akan membuat kita hancur saat kita terus percaya kepada Allah. Dan apa yang terjadi saat itu disaksikan oleh Raja Darius, ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kalau ada yang bertindak tidak adil dalam hidup kita hari ini, tetap pandang Yesus, tetap lanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah lakukan selama ini, menyembah Dia, berdoa kepada Dia, taat kepada perintahnya. Jangan sampai dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar. Kalau mungkin sementara bekerja dan seperti beratnya di dalam gua singa menghadapi bos yang mungkin otoriter, yang pilih-pilih kasih, itu bisa menjadi singa-singa di dalam kehidupan. Jangan menyerah dan bilang, saya mau keluar saja dari pekerjaan. Saya nggak mau lagi lanjut pekerjaan karena bos saya terlalu pilih kasih. Saya sudah begini, sudah begini, tetapi cuma orang lain yang disayang-sayang atau hal-hal yang lain. Karena itu bisa membuat kita keluar dari pekerjaan, padahal Tuhan sudah bawa kita di sana untuk menjadi berkat. Sekalipun dianiaya, sekalipun diperlakukan tidak adil. Atau di dalam pasangan, mungkin ada satu pasangan yang sulit dihadapi, mungkin uang belanja pun dihitungin istrinya,
dikasih seberapa setiap bulan, ataukah ada yang menyakiti istri atau suami ya, ini dua-duanya dalam hal tidak setia dalam janji pernikahan, tetaplah setia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetap percaya, pandang Dia, Yesus sendiri, Bapa sendiri yang akan memberikan jalan keluar, yang akan menolong supaya bisa keluar dengan selamat dari gua singa, tidak didapati luka-luka apapun. Dan orang-orang yang mungkin di sana mau mencoba menjatuhkan, yang mau mencoba untuk menghancurkan kehidupan kita, Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan mereka di sana. Jangan dengar-dengar hasutan-hasutan dari luar. Berhati-hati berbagi kepada orang lain, karena kalau contoh tadi pekerjaan, pergi berbagi kepada teman-teman, bilang ngapain lo tinggal-tinggal di situ aja, keluar saja, banyak pekerjaan kok di mana-mana. Kalau bukan Tuhan yang suruh keluar, jangan keluar. Atau dalam relasi rumah tangga, mungkin saja ada hasutan yang seperti para pejabat dan wakil-wakil raja tadi yang bilang, ngapain lo tinggal-tinggal lagi sama dia? Masih banyak perempuan lain atau masih banyak laki-laki lain, tinggalin aja. Berhati-hati supaya direnungkan dulu, dipikirkan baik-baik, tanya Roh Kudus. Firman Tuhan saat kita pegang terus, dia akan bukakan mana kebenaran yang perlu diikuti. Supaya nggak lewatin seperti Darius tadi. Darius menyesal karena ngikutin apa nasihat dari para pejabat dan wakil-wakil raja. Nah, intinya di sini bagaimana itu orang-orang yang telah menuduh Daniel, malah mereka yang diambil, dilemparkan ke dalam gua singa, dan bukan cuma mereka, istri dan anak-anak mereka pun ikut. Kasihan akibat perbuatan satu orang bisa kena kepada anak-anak dan istri-istri. Berhati-hati dalam kita melakukan sesuatu hari ini, karena itu bisa berdampak. Anak-anak dan istri-istri mereka kan nggak ngambil bagian di situ, tetapi mereka juga yang dilemparkan masuk ke gua singa, dan singa-singa itu menerkam mereka, diremukkan tulang-tulangnya. Lanjut ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Hasil dari ketaatan Daniel. Buah dari ketaatan Daniel tidak mentaati larangan yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Ada hal di mana dia berani, dia orang yang sangat tunduk dan taat kepada raja. Semua-semua dia tunduk dan taat. Tetapi untuk satu ketaatan yang tidak seperti kehendak Tuhan, dia tahu ada otoritas yang lebih lagi di dalam hidupnya, lebih daripada raja, yaitu Tuhan. Dan dia taat untuk terus setia menyembah, berdoa, memuji Tuhan 3 kali sehari. Dan di sana Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong dia. Dan di sana mata Raja Darius terbuka. Dia mengirimkan surat kepada semua orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, untuk memberitahukan bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Dengan perjuangan kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita juga mau untuk terus mengikuti apa kehendak Tuhan, sekalipun dimasukkan di dalam gua singa, sekalipun berat, tetapi terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang sanggup untuk membela kita, Tuhan yang sanggup mengatupkan mulut-mulut singa di dalam hidup kita, Tuhan yang menjadi pembela kita, sehingga lewat ketaatan-ketaatan yang kita lakukan juga, raja-raja, orang-orang di dalam kehidupan kita akan melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup satu-satunya melepaskan dari yang tidak mungkin. Darius melihat tidak mungkin sekali untuk dia menolong Daniel, sekalipun dia seorang raja. Orang-orang akan melihat tidak mungkin keluar dari lubang singa, gua singa tanpa tercabik-cabik. Tetapi saat kita mau terus percaya, mengandalkan Dia, berharap kepada Dia, tidak ngandalin sehebat apapun manusia. Karena manusia itu hanya sehelaan nafas, setinggi apapun manusia. Saat Tuhan bilang engkau berbak kembali, kembali. Saat diambil kekuasaannya, diambil kekuasaannya. Mari terus berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Karena manusia saat Tuhan mengambil semua yang dia punya, tidak ada lagi apa-apanya. Berharap terus kepada Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup melepaskan dan menolong, Tuhan yang sanggup mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Kalau dia sanggup melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa, Tuhan yang sama yang saudara dan saya percaya hari ini sanggup melepaskan kita dari cengkraman singa-singa kehidupan yang kita hadapi saat ini untuk kemuliaan bagi namanya. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.